Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau kita percaya, kita harus percaya utuh, percaya bulat. Kalau saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kita kepada keselamatan? Saudara pasti jawab amin. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran? Saudara juga pasti menjawab amin. Yang ketiga mungkin tidak mutlak, tapi harus saya tanyakan. Apakah saudara percaya apa yang saya sampaikan adalah kebenaran dari Alkitab yang murni? Jika ya saudara, mari kita belajar bersama melakukan. Jika tidak, saudara pergilah ke gereja lain dan temukan pendeta yang saudara bisa percayai sebulat-bulatnya. Saudaraku, banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki arah tujuan hidup. Tidak memiliki tujuan hidup yang benar. Tetapi mereka merasa sudah memiliki tujuan hidup yang benar. Bangun pagi, makan pagi ke kantor atau ke tempat kerja atau bisnis. Sore hari pulang makan bersama keluarga atau jalan-jalan ke mall. Tidur malam harinya. Besok lagi melakukan hal yang sama. Setelah uang terkumpul membeli rumah. Besok lagi begitu. Setelah uang terkumpul lebih lagi beli kendaraan. Besok paginya sampai malam sama berbuat hal yang biasa dilakukan. Cukup uang investasi tanah. Libur pergi wisata keluar negeri atau keluar kota. Besok 1-2 minggu pulang lagi, mulai lagi. Ini orang-orang yang hidup tanpa arah tujuan. Tetapi pada umumnya orang sudah merasa itu standar. Itulah hidup. Makanya perlu bertuhan supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menjaga, melindungi saudaraku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau ini Tuhan, ini hidup kita, Tuhan itu dianggap sebagai kontribusi untuk mendukung hidup kita. Ini salah, saudara. Mestinya hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita mengenal Injil. Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang butir-butirnya diperjelas oleh para rasul-rasul, saudaraku. Kekristenan itu very simple. Sangat simple. Sangat simple. Tetapi sangat sukar. Kalau jujur, saudaraku, kekristenan itu mustahil. Jadi menjadi orang Kristen itu berani masuk ke mustahilan. Kristen itu simple, tapi mustahil. Berani menjadi orang Kristen yang benar, berarti berani masuk ke mustahil. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semulanya. Bagi kita, hidup adalah usaha menjadi anak Allah. Bukan hanya status dan percaya sudah menjadi anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak Allah yang sempurna, yang suci tak bercela, menjadi corpus delicti. Ini saudaraku,
Ini dimulai dari bangun tidur, jaga perkataanmu, jaga matamu, jaga tindakanmu. Harus dalam segala hal tidak bercela. Tidak boleh ada bohong-bohong dikit, sombong-sombong dikit, itu tidak boleh. Memang tidak mudah, saudaraku. Tadi saya katakan sukar dan jujurnya itu mustahil. Tetapi tidak ada opsi lain. Sebab Tuhan yang berkata, kamu harus sempurna. Tuhan yang berkata, kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. In everything we do, we think, we thought. Kalau saudara punya tekad yang sungguh-sungguh, percaya Tuhan akan menuntun saudara. Dunia bukan rumahmu. Hidup di dunia hanya untuk persiapan, dilayakkan masuk hidup yang sesungguhnya nanti. Tadi saya sudah tanya, percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Sederhana, very simple, tetapi sukar, bahkan mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Di Matius pasal 19 dikisahkan orang muda yang kaya yang berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, ya kamu harus jadi orang baik. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Lakukan Taurat. Orang ini sudah melakukan. Dia masih bertanya, Tuhan, kurang apa lagi? Semua sudah kulakukan. Oh, kalau kamu mau sempurna, kamu masuk anggota keluarga kerajaan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Orang ini pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Tidak pernah mencapai kesempurnaan. Tidak pernah mengalami keselamatan. Saudara jangan pikir murid-muridnya lebih baik pada waktu itu. Murid-muridnya berkata satu dengan yang lain. Jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Murid-muridnya hanya tidak beruntung saja, saudaraku. Sebenarnya pada dasarnya punya gairah duniawi yang sama. Sama. Hanya tidak beruntung atau belum beruntung. Dan berharap ikut Tuhan Yesus akan beruntung. Karena mereka sangat expect. Mereka sangat berharap Tuhan Yesus jadi raja. Dan mereka jadi hulu balang yang terhormat dan kaya di bumi ini. Kalau demikian siapa yang akan diselamatkan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, memang sukar. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Itu konteksnya itu, saudara. Itu konteksnya, saudara. Sayang, orang muda kaya ini pergi, ya. Murid-muridnya nggak beda kok wataknya. Tetapi dia tetap ada di situ. Dia tetap bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tuntun terus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkata, nggak ada pilihan Tuhan. Engkau yang berfirman, haruslah sempurna. Haruslah hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nanti kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya Tuhan, aku melakukan. Kalau kita mencintai Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan perintahkan aku apa yang tidak bisa aku lakukan. Tapi kalau aku mencintai Engkau, aku lakukan. Kalau mampuku 1 meter, Tuhan perintahkan 2 meter, aku tabrak tembok itu. Lalu Tuhan akan melatih aku dari 1 meter, dari 1 meter 20 cm. Dari 1 meter 20 cm aku ditingkatkan lagi 1 meter 30 cm. Dari 1 meter 30 cm aku diajar lompat 1,5 meter.
sampai bisa 2 meter. Tidak mudah. Kita semua ini kan orang-orang brengsek yang terikat dengan materi, ego, aku, kehormatan, ketidakjujuran. Untuk keluar dari ikatan itu tidak mudah, harus menggeliat, saudaraku, menggeliat. Tidak mudah, tapi Tuhan akan buat kita mampu, saudara. Jadi begitu kita bangun tidur, urusannya cuman ini. Yang lain itu harus jadi dukungan, support untuk ini. Jangan cuman bangun pagi kerja bisnis, pulang sore begitu, duit tambah banyak beli rumah, kerja lagi duit tambah banyak beli mobil. Bukan tidak boleh beli mobil. Bukan tidak boleh punya rumah bagus. The reason I live is living in His perfect holiness. Hidup dalam kesucian yang sempurna. Kemarin anak saya cerita, mamanya yang cerita. Waktu di mall yang bersih, ada restroom, toilet yang bersih, dia ke toilet. Waktu ke toilet, di sebelahnya ada remaja. Di toilet juga remaja perempuan. Lalu dia dengar memang menangis terisak-isak dengan temannya. Aku hamil. Dia nguping. Remaja ini berkata, aku hamil. Temannya bilang, yaudah nanti kita cari jalan keluar. Miris, saudara. Sedih. Aku hamil. Sedih. Kalau hamil seperti itu, saudara, itu resiko. Ya, resiko sosialnya. Wah, berat, saudara. Anak-anak remaja yang umur belum sampai 20 tahun, baru 16-17 tahun. Wah, konsekuensi sosial dan resikonya berat, saudara. Malu, tegang, takut. Tapi nggak ada loh orang begini. Aku masih matre. Nggak ada. Padahal resiko saudara matre itu permusuhan dengan Allah. You berani lawan Tuhan yang mengerikan dan mendahsyatkan. Kalau zaman saya sekolah dulu, Bapak Ibu, nggak ada rapot bayangan. Pengumuman langsung naik kelas atau tidak. Betul nggak? Sekarang ada rapot bayangan, saudaraku. Jadi sebelum ujian akhir ada rapot bayangan. Waduh, merahnya 4 langsung 30 guru les masuk ke rumah. Untung ada rapot bayangan. Sebenarnya Anda itu punya rapot bayangan. Kalau you datang kepada Tuhan setiap hari, mengoreksi diri, serius mau benar, Tuhan pasti berbicara kepada saudara. Masalahnya kita nggak pernah ngurusi soal-soal itu. Hari demi hari berlalu. Dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Lewat tanpa memeriksa diri. Apakah aku mengalami pertumbuhan yang ideal sesuai kehendak Allah atau tidak? Nggak peduli. Betapa sombongnya aku. Enggak. Sombong aja gitu. Ribut sama orang, kita hajar orang. Kita maki-maki di jalan. Dengan sombongnya kita berkata, tadi gua maki-maki tuh, dia belum kenal gua aja. Sombong, lu udah jelek sombong. Buset dah. Hah? Itu yang terjadi, Pak. Apa coba tujuan hidupmu? Bahkan Anda cari uang, Anda karir, Anda studi, Anda berpolitik, cuma untuk kehormatan, pangkat, gelar, kekayaan, nilai diri, prestis. Yang itu membuat Anda jadi Tuhan bagi dirimu. Tuhan bagi orang lain. Dan tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan yang kau agungkan. Coba celaka bener kan? Kalau hamil, sanksi sosialnya berat. Aku hamil. Rasa. Tapi kalau sombong, enggak. Emang dasar kamu gak belajar. Kamu tidak pikir bahwa semua kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan.
Saya juga gentar, saudaraku. Satu kali, saudara, saya mau makan. Ada yang nunggu saya. Last order jam 8. Saya datang jam 8 kurang seperempat atau setengah 8 atau jam 8 kurang 5, lupa saya. Begitu aku datang, kan mesti lantai 2. Ini yang jaga di bawah, bersih-bersih orangnya gitu. Tapi mungkin anaknya, mungkin ponakannya, ramai sekali itu restoran. Dia mencegah saya naik. Tapi cara mencegahnya kasar. Langsung tanduk saya belum patah. Muncul. Krek. Ini belum patah semua. Memang udah belang sebelah emang potongan, tapi muncul gitu tuh. Memang dulu begini, sekarang masih menongol kecil. Keluar tanduk saya. Dia bilang, loh, di atas itu makan nunggu aku. Aku pemimpin, orang terhormat. Langsung tanduk saya keluar, mata saya keluar, tiung-tiung, kayak The Mask. Tiung-tiung, hah? Saya gini. Keluar mata saya gini. Orang saya di atas. Dia lihat saya marah dengan potongan batik yang rapi. Takut. Hah? Terus, ya Pak. Maksud saya begini Pak, ini jam 8. Diam. Gini, diam. Saya model begitu kan, diam. Diam. Tapi gak keras karena banyak orang. Diam. Tapi marah saya udah setinggi langit gini. Tanduknya, tadi kan tanduknya gede, udah patah tapi muncul dikit gini. Diam. Enggak Pak. Dia masih mau ngomong, diam. Jangan bicara. Sudah tahu, diam. Segini. Enggak bisa ketawa lagi, diam. Jangan bicara. Sudah tahu, diam. Sana. Wah, langsung saya punya saraf-saraf rontok semua. Aduh, kenapa aku buat begitu ya? Hatiku hancur, saudara. Aduh, kenapa aku buat begitu? Udah tunggu makan, langsung nafsu makan saya habis. Aduh Tuhan, kenapa aku bikin salah tuh? Yang kita urus itu yang gitu-gitu itu loh. Oh, dulu biar saya pendeta, full timer. Wah, pagi bangun ngajar sekolah teologi, membela sekolah Alkitab, khotbah sorenya, besok pulang, besok begitu lagi. Tidak ada tujuan hidup. Aku meleset. Untung aku sadar. Setelah sadar, memperbaiki diri, nggak mudah. Nggak lama kemudian saya makan lagi rame-rame. Lagi makan orang sudah dapat makanan, gua belum dapat sendiri. Waduh, tapi aku ingat peristiwa itu. Aku tidak boleh salah. Saya mau berdiri, saya mau makan. Nggak usah, makan. Saya datang, saya langsung sini. Bapak, saya belum. Oh iya Pak, iya. Saya bercanda gini, Pak, belum. Gak usah mimpi pakai aku Tuhan. Urapanmu, utus aku Tuhan. Aku bersedia Tuhan, gak usah jauh-jauh. Kirim aku ke Papua Tuhan. Gak usah jauh-jauh ke Papua, Pak Koteka. Di sini sabarmu, lembutmu, tulusmu. Halo, sampai di mana nih? Udah deket belokan kamar mandi rumah. Nggak jujur. Suka nggak jujur. Segala perkara mesti bersih. Apa sulitnya, saudaraku? Itu tujuan hidup tuh simpel kan? Tapi sukar. Bahkan mustahil. Tapi saudaraku, jangankan 1 meter Tuhan. Engkau suruh aku lompat 2 meter, aku lompat. Kalau tidak bisa, aku ulangi lagi. Lalu Tuhan berkata, memang mustahil bagi kamu. Tapi nggak mustahil bagiku. Nanti kok aku bawa melompat. Bisa. Itulah sebabnya Anda ada di sini. Saya udah capek. Sekarang aku rasa capek. Ngurus orang yang cuma ke gereja, kebaktian pulang. Capek. Sorry, kita bukan untuk itu. Anda datang ke sini untuk diajak sempurna. Apa ruginya saudara sempurna? Ada orang bilang, itu rasa sempurna. Emangnya bisa sempurna? Kamu tidak bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Yang diberi banyak, dituntut banyak.
Berjuanglah semaksimal mungkin sehingga Anda menjadi satu keharuman di hadapan Tuhan. Jadi mesbah Tuhan yang tidak punya keinginan kecuali kehendak Tuhan, tidak punya kesenangan kecuali diri Tuhan, tidak memiliki andalan kecuali kekuatan Tuhan, tidak punya kepentingan kecuali rencana Tuhan. Apa ruginya, Pak? Amin. Anda nggak akan rugi sama sekali loh. Nggak ngerti saya. Gereja kalau dipakai untuk kebaktian, biar diberkati. Nggak usah begitu, sudah tatanan. You kerja keras diberkati. You pola makan yang baik. You diberkati. Isi, gampang itu. Yang sulit ketika kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Jadi bertahun-tahun jadi pendeta, saya nggak punya arah tujuan. Tujuan saya pelayanan, bukan tujuan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana hidup seturut sesuai kehendak Tuhan dalam segala hal. Rendah hati yang tulus, kejujuran yang sempurna. Bisa kok, kenapa tidak? Kita berjuang, Pak. Saya ngomong begini juga berat. Orang pasti nantang saya, gue lihat hidupnya Rasul gimana. Padahal saya juga manusia seperti saudara yang makan nasi goreng dan kue tiaw siram. Dengan tanduk yang tidak mudah dipotong. Punya harga diri, prestis, kesombongan. Udah lihat dari contoh saya cerita tadi. Wah, saya memang orang buat saudaraku sekalian. Diam, jangan bicara. Diam. Udah tahu. Gitu, diam dia. Kalau nggak saya gaplok kali. Sulitnya jadi benar. Tapi syukur kalau kita masih sadar. Ku sadari aku bercela. Bencana hancur di matamu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Ku sadari aku bercela. Bencana hancur di matamu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku jamahan di hidupku. Jadi waktu kita berkata, Tuhan, besok aku mau sempurna. Aku tidak mau ngomong salah, bertindak salah. Aku mau benar. Besoknya masih salah juga. Nggak bisa sulapan jebret itu, enggak. Pay to God. Bayar. Orang sering berpikir Yesus sudah mati di kayu salib membayar dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosamu, perbuatanmu yang salah pasti dibayar. Selesai. Jangankan dosa masa lalumu, dosa masa depanmu kalau kamu berbuat salah telah habis di kayu salib. Betul, dibayar oleh Tuhan Yesus. Tetapi karakter dosamu, you have to pay yourself. Kamu harus baca, bayar dirimu. Bayar. Nggak ada sulapan di situ. Yang ada menyangkal diri. Yang ada berjuang. Ku sadari aku bercela. Bencana hancur di matamu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Pakai tanah, pakai gurun. Bagai gurun kering dan gersang menanti turunnya hujan. Sangat ku Tuhanku
kasih karunia. Saudara, sampai kita menjerit, kenapa aku bikin salah lagi? Kenapa aku sombong? Kenapa aku tidak seperti dia? Mesti kita haus dan lapar akan kebenaran. Jangan sombong, kalau bukan gua. Itu loh. Tanpa kasih karunia, ku tiada artinya. Sebongkah tanah yang kering dan indah. Di tanganmu penjunan bentuk daku, indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan kemuliaan, simponi indah keagungan. Kita ini orang istimewa loh Pak. Dipilih. Dipilih artinya diberi kemungkinan dan posibilitas untuk menjadi pangeran-pangeran kerajaan surga. Itu habis saya marah gitu, duduk di kursi ada suara begini. Pangeran kerajaan Allah kok begini. Lemes saudaraku. Lemes. Kalau dulu bangga kita bisa marahin orang, bangga tundukkan orang. Sekarang kita rasa gak pantas. Kenapa aku tidak menjadi seperti Yesus? Kita dipilih mendengar Injil, hidup di zaman perjanjian baru, sehat jasmani rohani, dengan semua fasilitas yang ada. Luar biasa. Kita diberi kemungkinan menjadi manusia yang agung, yang mulia, yang berkualitas. Coba ingat siapa kita dulu, saudara. Mungkin saudara dulu lahir dari keluarga kaya, mama cantik, papa ganteng. Itu pun Anda gak bisa sombong. Apalagi saudara lahir dari keluarga miskin, gak punya apa-apa. Kita bisa ada di sini. Kita tidak ada di Patar Gebang sekarang sedang kais-kais sampah. Bukan di dalam penjara yang kita gak bisa kebaktian. Semua possibility berkat ini, semua kesempatan yang luar biasa untuk menjadi sempurna. Jangan lupa dong. Amin. Semua berkat ini supaya kita bisa sempurna, bisa mendengar firman. Lalu mau apa lagi saudaraku? Mau seperti kemarin lagi, bangun pagi kerja, pulang makan malam ke mall, pulang lagi tidur, besok bangun lagi, begitu terus. Beli rumah, beli mobil, besok beli aset ini aset itu. Kalau hanya itu kasihan, lebih baik jadi anjing kampung. Yang budukan itu, gak ada tanggung jawab nih. Tapi kita mati harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Coba ingat siapa kita. Kita bukan bermodal, kita tak bermodal. Tuhan memberkati kita seperti hari ini, supaya kita masuk dalam program dan rencana Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang agung, sempurna. Tanpa kasih karunia, ku tiada artinya. Sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tanganmu penjunan bentuk daku, indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan, kau ciptakan tuh kemuliaan, simponi indah keagungan. Tanpa kasih karunia, ku tiada artinya. Sebongkah tanah yang kering dan hina.
tanganmu penjunan, bentuk daku indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan untuk kemuliaan, simfoni indah keagunganmu. Semua katakan tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan indah. Di tanganmu penjunan, bentuk daku indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan, amin. Kau ciptakan kemuliaan, simfoni indah keagungan. Tanpa kasih karunia, semua nyanyikan. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan indah. Di tanganmu penjunan, bentuk daku indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan. Sekali lagi saudara, tanpa kasih karunia, saudara katakan, tanpa ku tiada, sebongkah tanah yang kering dan indah. Di tanganmu penjunan, bentuk daku indah dalam pandangan matamu. Kau ciptakan Tuhan, kau ciptakan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan. Kalau Anda hanya gagal studi, gagal karir, gagal rumah tangga, atau kondisi tubuhmu nggak sehat, apapun itu belum kegagalan. Semua itu justru bisa dipakai Tuhan untuk membuat engkau bertumbuh sempurna. Itu nilai, itu value abadi. Tuhan membuat engkau tidak sempurna, Tuhan membuat engkau bermasalah, maksud saya. Tapi itu membuat saudara menjadi sempurna. Itu value yang tak dapat diukur. Amin. Dan kalau kita ke gereja, kita hanya urusan ini. Amin. Amin. Pak Eras itu khotbah nggak ganti-ganti, nggak akan ganti. Cuma 3 tekanannya. 1, sempurna. 2, langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab. Udah. Terus akan bicara terus, dan semua kebenaran pasti mengarah ke sini. Nggak bisa enggak. Yang variatif Pak, kita senang cari motivator, saudara. Amin. Kalau saudara betul-betul punya kecerdasan, Anda bisa menangkap. Tidak ada khotbah yang sama. Selalu ada hal yang baru. Amin. Selalu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ambillah keputusan. Tadi pagi saya masih angkat tangan begini. Berdoa, Tuhan, aku seperti orang gila. Aku seperti orang sinting. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tahu aku tidak sanggup. Tapi aku janji tidak punya kesenangan kecuali melakukan kehendak-Mu. Tidak punya keinginan kecuali melakukan kehendak-Mu. Tidak punya kesenangan kecuali Engkau kebahagiaanku. Tidak ada andalan kecuali Engkau kekuatanku. Aku tidak melirik siapa-siapa. Ketika aku dalam kesulitan, aku mau belajar memandang Engkau dan menantikan pertolongan-Mu. Dan aku tidak punya kepentingan kecuali memenuhi rencana-Mu. Aku tahu itu mustahil, tapi aku punya komitmen, aku sumpah Tuhan. Gitu. Kayak orang sinting. Kita pilih ini. Amin. Saudara mau? Loh, kok pelan ya? Saudara mau apa? Saudara hidup ini mau ngapain? Saudara mau? Saudara mau?
Mau apa hidup Pak? Bu, mau apa? You mau cari apa? Makin hari you makin mendekati kiamat. Kiamatmu maksud saya. Kiamat dunia ini, kiamatmu itu hari kematianmu. Nyari apa? Seberapa senangnya hidup? Kalau saudara hidup benar seperti ini, Anda terlindungi oleh Tuhan. Watakmu yang benar akan menjadi akan engkau diberkati. Kurang apa? Gak usah minta perlindungan Tuhan. Kalau engkau bagian hidup Tuhan, engkau terlindungi sempurna. Tidak perlu doa pendeta, karena engkau melindungi dirimu dengan bergantung kepada kekuatannya. Amin, saudara. Pokoknya the only world I have, dunia satu-satunya yang kumiliki, Jesus, Tuhan. Orang-orang seperti ini akan jadi orang-orang istimewa, saudaraku sekali. Sangat istimewa di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 dari ayat 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Jangan kita nggak baca Alkitab, nanti orang bilang itu pendeta kok nggak rohani, nggak baca Alkitab. Dari tadi saya sebut ayat sebenarnya. Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Haleluya. Luar biasa saudaraku. Saya dulu ya, sampai sekarang tentunya. Tuhan, aku takut satu hal. Engkau tolak aku. Tolong Tuhan. Lalu berkembang. Tuhan, aku gak bisa hidup. Gak bisa ke surga tanpa keluargaku. Tuhan, aku gak bisa ke surga tanpa keluarga. Bawa keluarga. Sekarang berkembang lagi. Saya punya teman-teman Pak Cornelis Kyong-Kyong. Semua Pak Ganda atau Pak Yosef, Pak Wiknyo. Tuhan, aku tidak bisa ke surga tanpa mereka. Dan sekarang saya mau ngembangin lagi. Tuhan, aku gak bisa ke surga tanpa orang-orang yang kulihat di gereja ini. Makanya saya ngomongnya kayak orang marah begini. Ini bukan marah Pak, ini stres. Amin. Anda gak dituntut apa-apa, cuman ayo kita hidup kudus. You mungkin hidup kudus, you bisa hidup benar. Amin. You bisa kalau serius. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita membiasakan diri dan berjuang. Kalau kita bisa berjuang itu banyak hal. Kenapa kita nggak bisa berjuang untuk kekudusan atau kesucian? Amin. Satu kata, jangan sombong. Ingat, kesombongan meruntuhkan hidupmu. Apakah kau cantik atau ganteng atau kaya atau berkedudukan tinggi, terhormat atau punya banyak gelar, jangan sombong. Amin. Baca. Silakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan yang bicara. Kamu tidak bisa nggak kudus loh. Aduh saudara, saya juga bukan orang sempurna, tapi kita tidak bisa menolak firman ini. Kuduslah kamu. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut mau jemaat, kata-katanya, mau aktivis, mau pendeta, dihakimi. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5, 9, 10, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya berkenan, karena semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi kalau ada rapot bayangan, lihatlah. Jangan masa bodoh, untung ada rapot bayangan. Amin. Tuhan, periksa hidupku. Sudah berkenan enggak? Tuhan,
sombong sekali. Gitu. Seperti perempuan tadi. Aku hamil. Bahaya kan? Emangnya kesombongan gak bahaya? Materialisme gak bahaya? Percintaan dunia permusuhan dengan Allah. Ya sebut-sebut Tuhan. Suatu hari kau mati, kau tidak bertobat, kamu diludahi malaikat. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Anak Allah tidak model begini. Bahaya! Mengerikan! Makanya kita harus bertobat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus Pak. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kamu memanggil Allah Bapa, kamu harus trembling. Phobos dalam bahasa aslinya. Takut, gentar. Takut karena mengasihi, menghormati Allah. Bukan karena takut masuk neraka, dihukum, dikutuk. Takut karena menghormati dan mengasihi Dia. Jelas gak akan dikutuk. Bapak Ibu harus banyak belajar. Beri waktu setiap hari bertemu Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan kedahsyatan Allah. Kengerian Tuhan. Sampai kita bisa trembling. Allah semesta alam yang maha tinggi. Dahsyat sekali. Dahsyat, mengerikan. Kalau kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Terus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus itu ditarik. Diambil dengan pembayaran. Terus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu dibeli dengan darah Tuhan. Terus itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara sekalian, betapa beruntungnya kita. Kita mendengar firman yang benar. Kita memiliki tubuh yang sehat. Jasmani, rohani. Kita memiliki fasilitas berkat Tuhan yang memungkinkan kita bisa ada di sini, kita belajar firman. Bahkan Tuhan memberikan kita berbagai fasilitas untuk hidup dengan nyaman bersama dengan keluarga kita. Mau cari apa lagi? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawab. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu di ujung jalan.
jalanku. Nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita percaya Alkitab satu-satunya kebenaran, besok pagi kita mulai bangun pagi, kita sadar dunia bukan rumahku. Aku hidup di dunia hanya untuk persiapan memasuki hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru bumi baru. Aku harus hidup suci, aku harus bertumbuh dewasa, aku harus makin sempurna. Kalau aku dagang, aku bisnis, ada atlet, ada artis, praktisi hukum, tenaga medis, pengajar, dosen, semua itu kulakukan sebagai pengabdianku kepada Tuhan. Itu pengabdian, itu pelayanan. Jangan jadi pendeta, jangan jadi pendeta, kecuali memang Tuhan panggil saudara khusus menjadi pendeta. Kalau tidak, jangan. Aktivis pun juga jangan, kecuali memang saudara pantas untuk itu. Aktivis-aktivis harus melihat firman ini, harus jadi contoh untuk jemaat. Ikutilah teladanku. Amin, saudara. Ini luar biasa, Pak. Untung Bapak masih sempat dengar firman ini. Ya, kalau tidak kita jadi Kristen seperti kemarin, Pak. Cuman ke gereja puas dari majelis. Bapak pernah jadi majelis nggak? Jadi aktivis? Nggak perlu, Pak. Yang penting jadi anggota kerajaan surga. Until the end of our life. Sampai akhir hidup kita, Pak. Kita mau berubah, Pak. Kristen yang benar itu simple, Pak. Hari demi hari mulutmu benar, matamu benar, telingamu benar, tindakanmu benar, hatimu benar. Kau latih tiap hari. Itu tujuan hidup. Cuma itu. Kalau engkau studi, engkau karir, engkau bisnis, engkau dagang, itu pengabdianmu kepada Tuhan. Dan kita harus berubah. Sungguh-sungguh mau berubah. Sungguh-sungguh mau berubah. Sebab engkau tidak bisa diselamatkan kalau kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Salib sebagai fasilitasnya, salib anugerahnya. Dan saudara harus memanfaatkan anugerah ini dengan menjadi murid Tuhan yang terus diproses menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.